Terima kasih banyak Kiai Sujai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, alladhi habana bil iman wal yaqin, wa qala lin nabiyyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa an'im wa turahhim wa tuhannin wa zid wa tammim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM Masjid Jami' Hidayatullah, bil khusus guru kita Ki Haji Sujai Rais mata'anallah bituli hayatihi, sadah al-hadirun wal hadirat, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita menimba ilmu agama. Karena kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Semoga amalan ini menggugurkan kewajiban kita dan menjadi salah satu amalan yang memberatkan timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kata Al-Imam Al-Ghazali sekedar memotivasi kita dalam rangka menghadiri majlis ilmu. Kata Imam Al-Ghazali yang digelari sebagai Hujjatul Islam, hujjah itu berarti hafal setidaknya 200.000 hadis. Gelar hujjah itu di atas gelar Al-Hafiz. Dalam halaman 14 kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi raka'atin. Menghadiri majlis ilmu atau majlis orang alim, kalau redaksi hadisnya, itu lebih utama daripada kita solat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Saya tidak berpanjang kalam tentang motivasi menimba ilmu, karena Imam Malik saja hanya mampu solat sunnah 800 rakaat sehari semalam. Ini keutamaan kita hadir di majlis ilmu, yang dengan ilmu itu kita lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih cinta kepada baginda Nabi, lebih sayang kepada kaum muslimin, kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kata Nabi, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kurang lebih ilmu semacam itu lebih utama daripada kita solat sunnah 1000 rakaat. Tema kita kali ini adalah sifat solat Nabi menurut para ulama. Saya yakin Bapak Ibu anak sekalian sudah pada pinter solatnya, betul? Ya, dari muda, dari kecil itu solat, benar gak? Tapi kalau saya lahir di Bekasi, ya, besar di Bekasi, sekarang tinggal di Jakarta Utara. Saya dari kecil nggak pernah disuruh sholat oleh orang tua saya, nggak pernah. Lalu ada yang bilang, berarti Ustadz kesadaran sendiri? Bukan, saya dari kecil sama orang tua disuruhnya sembahyang, bukan sholat. Jadi orang kita dulu nyebutnya sembahyang, ya. Sembahyang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bagaimana sholat itu? Sekedar kita memperbaharui informasi keagamaan kita, karena hari ini beragam buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Arab bahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ke bahasa Jerman. Seakan-akan gitu, yang saya pahami, ada yang baru dalam sholat. Padahal ulama-ulama itu telah menyusun bukan cuma ratusan kitab, bahkan ribuan kitab, tersusun rapi dan telah selesai tentang cara sholat baginda Nabi. Cuma ulama enggak menyebut sifat sholat Nabi. Hari ini ada sifat sholat Nabi versi Syekh Albani, ada versi Syekh bin Baz, ada versi Syekh Ibnu Utsaimin, ada versi Hasan Saqaf dan semisalnya. Nah, ini bagaimana sebetulnya kalau kita lihat sifat sholat Nabi menurut kitab-kitab ulama yang itu
dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah sebetulnya. Ini kita jelaskan. Pertama, tentang niat. Niat sholat menurut para ulama. Kata para ulama, di sini dikatakan mazhab Syafi'i misalkan, bahwa niat sholat itu bukan niat yang ketika kita berangkat dari rumah untuk sholat subuh misalkan, atau kita ketika wudu, bukan, atau ketika membuka pintu, bukan. Kata para ulama, yang dimaksud niat sholat itu beberapa saat, beberapa detik ketika kita akan takbiratul ihram, itu niat. Maka kalau kita tidak menghadirkan niat ketika mau sholat, maka tidak sah sholatnya. Nah, bagaimana tata caranya? Kata para ulama, menurut mazhab Syafi'i, niat itu beberapa, kurang lebih ya, kalau kita sederhanakan bahasanya, beberapa detik sebelum takbiratul ihram sampai batas waktunya itu huruf ro dalam kalimat Allahu Akbar. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, sudah bar, itu kita tidak boleh lagi melakukan, menghadirkan niat dan semisalnya niat sholat. Jadi niat itu sebelum takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i, melafalkan niat lebih utama. Kenapa lebih utama? Untuk mereflekskan, refleks. Banyak orang kalau enggak dilafalkan itu suka lupa. Tapi kalau refleks misalkan usolli fardhu as-subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, niatnya itu di sini katakan muqtarinan bit takbir, beriringan dengan takbir. Jadi sebelum takbir kita udah menghadirkan niat. Paling akhirnya ketika kalimat dalam rentang kalimat perkataan Allahu Akbar, di situ kita menghadirkan niat. Hadir. Kalau kita tidak menghadirkan itu, tidak sah sholat. Misalkan Allahu Akbar, saya sholat apa ini? Ini saya sholat apa? Sholat zuhur. Saya niat sholat zuhur. Nah, kata ulama Syafi'i, ketika niatnya dihadirkan setelah Allahu Akbar tidak sah. Termasuk ulama yang lain. Dalam mazhab Hanafi dikatakan bahwa sama, ya. Niat itu muqtarinan, beriringan dengan takbir. Beriringan, tidak boleh ada jeda. Tidak ada sesuatu yang memisahkannya. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain dikatakan kita takbir nih. Ya, takbir. Mau takbir. Saya niat sholat subuh. Lalu karena kita pegang siwak, nyiwak dulu. Nah, itu enggak sah, enggak boleh. Tidak boleh diselangi oleh aktivitas lain. Mau sholat, sholli fardhu subhi rakaatain. Jangan berisik anak-anak. Misalkan contoh, itu enggak boleh seperti itu. Niat langsung Allahu Akbar. Nah, ditoleransi sampai kalimat roh itu dalam Allahu Akbar. Begitu juga dalam mazhab Maliki, mesti beriringan. Lalu yang keempat, mazhab Hambali bekerja beberapa saat yang pendek. Rata-rata ulama sama, muqtarinan bitakbir, beriringan dengan takbir. Kenapa? Karena dalilnya innamal a'malu bin niyyah. Kita melafalkan niat bagian dari mencontoh hadis ini, mengamalkan hadis ini. Kita misalkan dilafalkan, itu pengamalan dari hadis ini. Di antara kita mungkin ada yang enggak mau melafalkan, silahkan. Ya, misalkan cukup di dalam hati, silahkan, tidak masalah. Yang penting dihadirkan. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i yang lebih utama litakidin niyah, untuk mempertegas niat itu dilafalkan seperti kita mau puasa. Kata Siti Aisyah, "Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyam." Siapa yang tidak membaitkan ini melafalkan bait syair, melafalkan niat puasa, fala siyam, maka dia tidak dipandang berpuasa. Jadi niat dilafalkan itu penting. Bukan cuma puasa, haji, labbaik Allahumma hajjan, itu pelafalan niat dilafalkan. Jadi pelafalan niat ini bukan bid'ah, ada contohnya dalam banyak amal ibadah. Gitu. Termasuk misalkan akad jual beli. Dalam mazhab Maliki itu ketat. Saya beli, ya saya jual. Dilafalkan karena hari ini ada isyarat pelafalan harganya saja. Itu dipandang cukup. Kita belanja misalkan di supermarket, oh udah ada harga, ya saya setuju. Nih, saya beli ini. Nah, itu mencukupi dalam akad jual beli. Sama, misalkan bapak-bapak nih udah
ini mohon maaf, barangkali punya bini dulu pengen tipe A, dapatnya tipe C. Misalkan, nggak sesuai barangkali, gedeg sama bini. Ntar pulang Jumat gua cerai bini gua, misalkan. Cuma dalam hati doang ngegrendeng, tahu ngegrendeng? Apa namanya? Ya di dalam hatinya begitu. Dia ngomong aja, tapi nggak sampai kamu saya cerai. Nggak keluar kalimat itu. Itu lam yaqa tolakuhu, tidak terjadi, tidak jatuh tolaknya. Kalau cuma dalam hati doang. Padahal dia udah niat banget, gue cerai lu misalkan. Tapi jangan Bapak Ibu ya, ini mah contoh. Karena kata baginda Nabi, abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi tidak disukai, yang paling tidak disukai adalah perceraian. Jadi ambil jalan yang terbaik dulu. Kalau istri itu masih wajar-wajar saja, ngapain dicerai? Bener nggak? Bahkan kata baginda Nabi, ana khairukum li ahli. Aku ini orang yang paling baik kepada keluargaku, istri dan anak-anakku. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga dan anak-anaknya, kepada istri dan anak-anak. Bahkan berbuat baik kepada keluarga, maksudnya istri dan anak-anak ini, itu dipandang oleh ulama sebagian dari agamanya. Tuh Bapak Ibu, Nabi itu kalau makan, ini sekedar biar kita sama bini sayang. Kalau makan, itu piring, nampan, itu suapan pertama bukan ke mulut beliau, ke istrinya. Tuh. Kedua, ke anaknya, baru ke beliau. Tuh Bapak Ibu, Nabi kita yang mulia alaihissalatu. Kalau di sini perempuan di Indonesia itu berat tugasnya. Benar nggak Bu? Yang masak siapa Bu? Bini. Yang nyuci bini, nyerika bini, ngejemur bini, bersihin rumah bini, nyebokin bocah anak bini. Di Timur Tengah nggak begitu Bapak Ibu. Di Timur Tengah istri itu ringan kerjanya, ringan. Mesin cuci ada, AC ada, makanan dibawa dari rumah, dari luar oleh suami ke dalam rumah. Nggak masak istri, paling bikin kue ringan, masak teh, bikin kopi. Lah kalau di kita, masya Allah, berjuang istri ini bersama suami, membantu suami. Kalau di Timur Tengah rata-rata, kalau keluarga yang sedang dan menengah itu nggak capek. Makanya di Timur Tengah itu perempuan kalau belum nikah banyak yang langsing. Tapi kalau udah nikah langsung. Jadi gede gitu, gembrot. Nah kita lanjutkan. Itu niat. Niat di dalam sholat. Innamal a'malu bin niat. Kenapa pelafalan niat itu penting? Karena hadis-hadis tadi. Bahkan Imam Syafi'i melafalkan niat sholat. Jadi tidak diragukan. Kata para ulama, wa hadza isnadun kasyamsi. Sanad, keterangan, sanad ya, berita bahwa Imam Syafi'i melafalkan niat itu seperti terangnya matahari. Tidak ada keraguan sama sekali. Ani Syafi'i wa zahiru al-jahru bin niyah. Dan yang nampak dari Imam Syafi'i melafalkan, menzahirkan, bahkan kedengaran oleh para makmum niatnya itu. Apa Ibu? Misalkan mau sholat Jumat, sholli fardhu Jumat, itu kedengeran sama makmum Imam Syafi'i. Wa hada a'la syai'in wa amthaluhu fi hada al-bab 'anil a'immah. Ini a'la ya, tertinggi, riwayat yang sangat terang dan semisalnya dari para ulama, imam-imam mazhab. Di sini dikatakan dalam kitab Al-Mu'jam di antara Ibnul Muqri, karya Ibnul Muqri. Ini kan ibadah kan kita nyontoh ulama. Imam Syafi'i itu salaf. Salaf itu rentang waktu yang sangat panjang. Dari sejak zaman Nabi, lalu sahabat Nabi, lalu tabi'in, lalu atba' tabi'in. Nah, Imam Syafi'i ini atba' tabi'in. Termasuk Imam Ahmad, termasuk Imam Malik. Yang tabi'in itu Imam Abu Hanifah. Dia lebih dulu. Di sini dikatakan akhbarana Ibnu Khuzaimah sanar Rabi' qala kana Syafi'i idza arada ay yadkhula fi shalah. Imam Syafi'i kalau mau masuk ke dalam salat, mau mengerjakan salat, ketika berdiri qal, ini redaksinya agak beda dengan kita tapi sama. Imam Syafi'i mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih begitu. Dilafalkan. Muwajjihan li baitillah. Kalau bahasa kita mustaqbilal qiblati. Muaddian. Kalau bahasa kitanya adaan li fardillah, fardu
subhi. Ada ta'yinnya, ada tujuannya sholat apa, ya, ditentukan. Li fardillah azza wa jalla Allahu akbar. Itu Imam Syafi'i melafalkan itu setiap beliau mau sholat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kita melakukan itu sudah sejalan dengan perilaku dan penjelasan ulama yang menginduk kepada baginda Nabi dan para sahabat. Berikutnya, ya, kita lihat di sini. Nah, ketika kita berdiri, kan banyak yang ribut itu. Hari ini banyak yang ribut. Wah, kaki. Misalkan, ini mohon maaf, ya, mohon maaf, jangan sampai ada yang tersinggung. Pada kita belajar agama, ya. Kata para ulama, jarak kaki Nabi ketika berdiri sholat hanya 4 jari. Nabi kalau sholat antara kaki kanan dengan kaki kiri 4 jari. Pertanyaannya, kenapa hari ini banyak orang yang kakinya ngangkang gitu? Imam Abu Hanifah mengatakan jarak kedua kaki saat berdiri sholat kaki Nabi sekitar 4 jari tangan. Begitu juga dengan Imam Syafi'i mengatakan hal yang sama. Beliau menambahkan maksimalnya sejengkal telapak tangan, tidak lebih. Imam Malik, Imam Ibnu Munzir, Imam Fikih lainnya juga berpendapat sama. Penjelasan ini bisa kita jumpai di Hasyiah Ibnu Abidin, mazhab Hanafi, cetakan Darul Kutub Ilmi, dan saya sudah membuka kitab itu. Karena hari ini kita untuk buka kitab itu gampang. Ada namanya aplikasi Maktabah Syamilah, pustaka menyeluruh. Setidaknya ada 80 kitab, 80.000 kitab di situ. Bapak Ibu hadirin sekalian. Terdapat juga dalam kitab Imam Syafi'i Nihayatul Muhtaj. Terdapat dalam Hasyiatul Jumal dan yang lainnya. Dalam kitab-kitab ulama. Jadi ini mohon maaf. Berdiri 4 jari bagaimana? Contoh. Jadi 4 jari begini, tuh. 4 jari Nabi berdirinya begini. Sekarang hari ini begini. Nah, ini nyunah enggak? Yang unik, yang nyunah itu begini, gitu. Nabi itu berdirinya lurus kakinya. Ini kaki ini mohon nih kalau pengen ngikutin, tapi ya semoga yang kita kerjain itu dimaafkan. Tetap sah. Kan kita kalau sholat begini, benar gak? Kakinya nih begini nih, ya kan? Kalau menurut Ibnu Umar, jari-jari itu lurus, tuh. Cuma kalau kita nggak biasa rapet, kayaknya rada ugig. Kalau berdiri rada rapet, kayak goyang-goyang. Karena kita nggak biasa dari awal. Kata Imam Syafi'i ditoleransi sejengkal, tidak lebih, sejengkal. Berarti segini. Tuh, ditoleransi segini. Yang begini itu nggak nyunah. Apalagi nyari-nyari kaki. Ini mohon maaf. Karena nggak ada perilaku sahabat sholat itu nempelin kaki, nggak ada. Nanti kita jelaskan. Ada satu riwayat yang sahabat nempelin. Itu bukan perilaku seluruh sahabat. Hanya satu sahabat yang justru itu dianggap aneh dan dikomentari oleh Anas bin Malik. Tuh Bapak Ibu. Tapi kenapa itu yang dipakai? Itu menjadi pertanyaan oleh para ulama. Nanti kita jelaskan. Kita singkat saja. Nah, ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan berdiri ketika sholat. Salaf, ini salaf ya, bukan salaf, salaf. Salaf tidak melebarkan kedua kaki ketika sholat. Siapa salaf? Nabi dan para sahabat serta ulama-ulama setelahnya sampai zaman Imam Ahmad. Itu namanya salaf. Hadis qala al-Asrab akhta as-sunnah. Kata Asrab, menyalahi sunnah Nabi law rawaha bainahuma kana ajab. Jadi menyalahi kalau berdiri terlalu lebar. Kalau sedikit saja itu lebih utama. Ajab. Ajab ini baik gitu, mengagumkan. Ra'aitu Aba Abdillah, aku melihat Aba Abdillah Imam Ahmad yufarriju baina qadamaihi, merenggangkan di antara kedua kakinya. Wa ra'aitu yurawihu bainahuma, aku melihat hanya sedikit saja merenggangkannya. Itu Imam Ahmad. Kan pengikut Hambali kan mengaku mazhab Hambali. Ini mazhab Imam Ahmad itu Saudi. Mengklaim mazhabnya Hambali. Kalau Asia Tenggara mazhabnya Syafi'i. Kalau Mesir
Hanafi dan Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pernah dakwah di Irak dan pernah dakwah di Mesir sampai meninggal dunia di Mesir ya. Makamnya di Kairo. Alhamdulillah saya kurang lebih 5 kali pernah ke makamnya ketika menjadi mahasiswa. Warawah Nasai wa fihi wa tukrahu kasratu. Makruh. Tidak disukai, makruh. Dibenci. Berdiri sangat lebar. Kasratu banyaknya berdiri, lebarnya berdiri. Ai kasratu ayyurawiha baina qadamai, yakni memperbanyak, melebarkan jarak antara kaki kanan dan kaki kiri. Li'annahu, kenapa? Yushbihu tamathulal yahud, karena itu menyerupai berdirinya orang Yahudi. Tuh, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini orang Yahudi kalau baca kitab Taurat di perjanya itu begini, kan goyang-goyang dia, kakinya lebar. Nah ini kata para ulama begitu. Rawahu An-Nasai wal Baihaqi wa Tabarani wa Ibnu Abi Syaibah wa Abu Al-Fadl. Yang kedua, hadis menyebutkan riwayat Imam Nasai, "Lau rawaha hadza baina qadamai kana afdal." Kalau dibuka sedikit saja, rawaha sedikit. Bukan tawasa'a, bukan luas, sedikit saja. Rawaha hadza baina qadamai, di antara kedua kakinya, kana afdal, itu lebih utama. Jadi bukan berdiri sangat lebar. 4 jari ditoleransi sejengkal, tidak boleh lebih dari sejengkal. An Sa'ad bin Ibrahim qala ra'aitu Ibnu Umar yusolli. Nah ini Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar itu sosok sahabat Nabi yang paling gemar, paling demen, paling suka mencontoh cara sholat Nabi. Sampai tempat sholatnya, tempat berdirinya, gerakannya tuh. Ibnu Umar, sosok sahabat Nabi yang dikenal paling gemar mencontoh cara sholat Nabi. Sampai misalkan Nabi sholat di rumah sahabat, saya izin dong mau sholat di rumah di mana Nabi sholat. Aku ingin mendapatkan berkahnya. Di ruangan mana? Kata Ibnu Umar. Di sebelah mana? Kakinya bagaimana? Di mana letaknya? Sampai begitu. Begini, begitu. Nah, itu Ibnu Umar. Sampai letaknya, bentuknya, jaraknya. Itu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sa'ad, dikatakan ra'aitu Ibnu Umar, aku melihat Ibnu Umar yusolli, kalau sholat, sofan baina qadamahi, rapat di antara kedua kaki kanan dan kirinya, fi mana alam, itu yang kami tahu. Ini panjang kayaknya, ini baru ini. Nah ini yang merapatkan kaki. Hadis merapatkan sof. Apa hadisnya? Dari Anas, aqimu sufufakum fa inni arakum wara'i. Kata Nabi, aqimu, iqamah, luruskan sof. Nabi nyuruhnya diluruskan. Fa inni arakum wara'i zuhri. Aku mampu melihat kalian dari belakang pundakku. Jadi Nabi bisa melihat sahabat dari pundak, dari belakang. Itu hebatnya Nabi. Matanya di depan, tapi Nabi bisa ngelihat. Wa kana ahaduna, kata Anas, dan salah seorang di antara kami yulziqu mankibahu bimangkis, melekatkan pundaknya dengan pundak sahabatnya, wa qadamahu biqadamihi, dan kakinya dengan kaki temannya, menempelkan. Nanti kita lihat bagaimana komentar ulama tentang hadis ini. Jadi redaksinya, wa kana ahaduna, satu saja di antara kami ada yang melakukan nempel. Ternyata nempelin itu kata para ulama bukan untuk dia, karena di zaman Nabi tidak ada garis yang lurus. Kalau kita kan sholat ada garisnya, ubin aja lurus. Kenapa? Lurus ditempelin dulu, baru normal. Pengen ngelurusin sholat, ditempelin, nempel, mana kakinya? Itu sebabnya ada seorang sahabat. Nah, di sini dari Nu'man, fara'aitu rajula. Dari Nu'man, dari sahabat Nabi dikatakan bin Bashir, Nu'man ibnu Bashir, fara'aitu rajula, aku melihat seorang lelaki menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya dan bahunya dengan bahu temannya. Jadi seorang. Hadis lain tentang itu. Di sini dikatakan wazada Ma'mar, dalam riwayat Ma'mar dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari,
redaksi ini kok tidak diikuti, tidak disampaikan secara jujur gitu. Oleh perawi-perawi semacam ini. Maksudnya oleh ustaz-ustaz yang suka merawikan ini apa? Sebetulnya kalimat itu adalah kalimat walau fa'altu dzalika bi ahadihim. Kalau itu aku lakukan hari ini al-yaum la nafara ka'annahu baghalun syarus, maka para sahabat Nabi akan lari. Di sini dikatakan seperti unta yang lepas dari ikatannya. Kenapa? Karena perilaku menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki itu tidak dilakukan oleh sahabat. Tuh. Aneh, ngapain begitu? Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa kata Ibnu Abbas, wazada Ma'mar, dalam riwayat Ma'mar, kalau itu aku lakukan, kata Anas, maka para sahabat tentu akan berontak, lari, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kenapa? Karena ketika sholat kan takbirnya aja begini. Allah, sejajar pundak itu tangan, ini kan tangan, ini tangan. Maka kalau begini, kata mazhab Syafi'i, ini tangan di bawah pundak. Kalau begini, ya sejajar cuma telapak tangan. Ini lengan tangan bawah, lengan tangan atas di bawah. Kata mazhab Syafi'i yang dimaksud sejajar pundak itu sejajar ke samping, begini. Ini sejajar. Lalu hadis Sahih Bukhari menyebutkan jari jemarinya sejajar telinga, begini. Malah dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi mengangkat tangan di atas kepala, begitu tuh. Redaksinya. Di atas kepala, ala ra'sihi. Nah, kan hari ini kan kita begini. Mudah-mudahan ini tidak membatalkan sholat, karena dia hanya mampu memahaminya begitu. Allahu Akbar. Kan ada yang begitu kan, hari ini makin banyak. Kalau dulu jarang. Saya masih kecil di Bekasi itu yang begini jarang. Wah, Muhammadiyah tuh biasanya orang duduknya begitu. Itu mengikuti hadis, cuma memahaminya begini gitu, memahaminya begini. Kalau hadisnya sama, tapi pemahaman mazhab Syafi'i begini. Tuh. Jadi beda memahami satu hadis yang sama. Dalam Syafi'i itu dia dilengkapi dengan redaksi Sahih Bukhari yang jari jemari sejajar telinga. Berikutnya, ya di sini saya sebutkan hadisnya dulu. Oh sudah. Nah, maka sholat begini itu tidak ada di zaman Nabi, Bapak Ibu. Tidak seperti ini sholat di zaman baginda Nabi. Tidak seperti ini. Karena Nabi juga pernah mengatakan khairukum alyanukum manakiba bis sholati. Sebaik-baik kalian yang paling lembut pundaknya dengan pundak saudara. Kenapa? Karena ketika takbir ini kan makan ruang, makan tempat. Berarti ini ada yang kosong ketika takbir. Kalau begini. Karena sahabat, riwayat Nabi sholat berjamaah sebagai makmum, Nabi kan sering jadi imam. Itu setidaknya cuma 2 riwayat. Bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi sakit, ya, di usia itu. Kedua, bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Tidak ada redaksi yang lain. Jadi Nabi lebih sering sebagai imam. Artinya contoh sebagai makmum yang kita bermakmum itu datanya sedikit. Tapi sudah cukup jelas kalau kita lihat hadis-hadis yang lain. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, dikatakan di sini, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, al-murad bidzalika, maksud dari merapatkan shaf itu mubalaghah, hiperbola. Maksudnya apa? Sahabat itu sholat enggak begitu-gitu amat. Enggak sampai setiap sholat begini cari kaki, bangun dari sujud cari lagi, enggak begitu. Bahkan menurut ulama Saudi sendiri yang kecenderungan sholatnya agak beda gitu, yang seperti ini, itu dikatakan, kata Ibnu Utsaimin, itu perbuatan bid'ah begitu, perbuatan baru dalam ibadah. Nyari-nyari kaki dari sujud untuk rakaat kedua, nyari-nyari kaki lagi, itu enggak ada. Bahkan ketika pertama pun bukan untuk merenggakkan kaki, tapi untuk meluruskan shaf, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi di sini kata Imam Ibnu Hajar, al-muradu bidzalika al-mubalaghah fi ta'dilis shaf, hiperbola. Maksudnya
terlalu melampaui gitu. Maksudnya mubalaghah, hiperbola fi ta'dilis shaf, di dalam meluruskan shaf, wa saddi khalalihi, dan menutup tempat yang kosongnya. Jadi kalau kita sholat masih renggang jarak 4 jari, jarak sejengkal, itu masih dibilang rapat, kata Ibnu Hajar. Yang tidak boleh muat 1 orang. Nah ini namanya kosong. Ini shaf nih muat 1 orang di sebelahnya buat orang berdiri, itu harus diisi. Itu berarti shaf yang terputus. Jadi kalau kenapa sholatnya ini apa namanya begini? Kalau begini apa namanya? Renggang apa ngegang? Bekangkang. Kenapa begini bekangkang? Biar enggak diisi setan katanya. Kan begitu alasannya. Benar enggak? Kata Abah Anom, ini bercanda Abah Anom. Lah, biar diisi setan. Lah bagus kalau diisi setan. Kenapa? Setan mau sholat. Kata Abah Anom, ya, yang TKN, Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Lah bagus kalau diisi setan kan. Ini bercandanya dia. Nah, berikutnya adalah ini panjang pembahasan kita Bapak Ibu. Nah, ini hadis yang tadi wakana, redaksi yang tadi shafnya rapat itu salah satu dari wakana ahaduna. Redaksi yang lain ra'aitu rajula min, aku melihat seorang lelaki dari kami. Jadi enggak dilakukan oleh para sahabat yang merapatkan kaki, merapatkan bahu itu. Redaksi yang lain fara'aitu rajula, aku melihat seorang lelaki. Jadi tidak dilakukan oleh, maka di sini kata ulama Al-Amidi wa yadullu ala madhhabil aktsarin anna zahir. Maka menurut mazhab mayoritas ulama bahwa az-zahir, perbuatan yang nampak minas sahabat, dari sahabat itu, annahu innama awrada dzalika fi ma'radil ihtijaj wa innama yakunu dzalika hujjatan in law kana ma naqalahu mustanidan ila fi'lil jami'. Jadi perbuatan satu sahabat itu tidak bisa dijadikan contoh, tidak bisa dijadikan dalil. Yang bisa dijadikan dalil itu kalau dilakukan banyak sahabat, tuh Bapak Ibu, atau semua sahabat. Lianna fi'la al-ba'di la yakunu hujjatan 'ala al-ba'di al-akhar wa la 'ala ghairihim. Kenapa? Karena fi'l al-ba'di, perbuatan yang sedikit itu tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dasar argumen atau dalil dalam ibadah. Gitu. Maka itu sesuatu yang aneh justru kalau diikuti. Perbuatan yang sebagian itu, atau ini bukan malah sebagian, tapi satu orang. Ini posisi kedua tangan saat takbir. Apa kata Imam Bukhari dalam sahihnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, Nabi kalau bertakbir. Nah tadi niat itu harus kedengeran suaranya Bapak Ibu. Hari ini saya terkadang suka lihat orang takbir nggak ada suaranya. Namanya takbir itu membesarkan, mengagungkan. Allahu Akbar. Kedengeran suaranya minimal oleh dirinya sendiri atau orang di sebelahnya. Bahkan kalau dalam mazhab Maliki Bapak Ibu, mazhab Maliki, takbirnya imam harus sama dengan takbirnya makmum. Kalau imam Allahu Akbar, makmumnya keras Allahu Akbar, harus ngikutin. Itu dalam mazhab Maliki. Nah kita kadang suara takbirnya nggak kedengeran. Pada takbir itu kan membesarkan, mengagungkan. Minimal kedengaran oleh di kita Allahu Akbar. Itu minimal. Yang afdol kedengeran. Yang utama kedengeran oleh diri kita dan orang lain. Nah di sini bagaimana cara mengangkat tangannya? Nabi idza kabbara, kalau bertakbir, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhi bihima udhurih, hingga sejajar dengan kedua telinganya. Tuh Bapak Ibu, rafa'a yadayhi hatta yuhadhi. Nah kalau ini diartikan tangan, ya, tangan berarti sejajar dengan kedua telinganya. Tuh, telinga ini, maka segini. Kata Imam Syafi'i, yang sejajar bahu itu ininya. Menginduk kepada Sahih Muslim. Jadi ada dua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Muslim apa? Rafa'a yadi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara. Sejajar pundaknya lalu Nabi bertakbir. Maka yang lebih jelas itu Sahih Bukhari. Sejajar telinga. Tuh, jari jemari sejajar telinga. Ibnu Khuzaimah di atas kepala. Karena mungkin untuk menyejajarkan ini. Nah, pertanyaannya kalau kita begini,
Nah kan itu ada ruangan berarti, ada tempat kosong. Nggak mungkin kita berendeng, nempel pundak, nggak mungkin. Kenapa? Lah kalau yang di samping kita ada yang lebih pendek, Allahu Akbar, kena giginya, gigi tonggos, giginya apa namanya kena sikut kita kan bisa patah. Seperti itu. Makanya Nabi mengatakan khairukum aliyanukum manakiba fis salati, sebaik-baik kalian yang paling layin, paling lembut kepada pundak di sebelahnya. Berikutnya. Nah, ini kan hatta yuhadzi, tanda panah ini. Kalimatnya apa? Yuhadzi bihima udhunaihi. Nah, mana kita mengamalkan kalau kita begini? Enggak diamalkan hadis ini. Sejajar pundak ininya. Enggak diamalkan. Ini di bawah pundak. Berarti kita tidak mengamalkan Sahih Bukhari ini. Sejajar telinga. Karena sejajar pundak itu kata mazhab Syafi'i pada hakikatnya begini. Nah, ini saya bukan mendoktrin, saya hanya menyampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu mau ini ya silakan aja. Cuma saya menyampaikan yang menurut saya ini yang paling tepat. Saya S1 saya syariah, S2 saya syariah, S3 saya syariah Islamiyah juga, syariah juga. Ada fikih, S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Saya perlu menyampaikan kepada masyarakat, mana yang kira-kira lebih tepat, lebih benar sesuai dalil. Nah, ini sejajarnya yang ini sejajar. Seperti itu. Lalu berikutnya, ada ketika membaca bismillah, ada yang dikeraskan, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ada yang kedengaran cuma hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu. Itu bagaimana? Kalau kata versi Imam Syafi'i dan mazhabnya, itu sebetulnya hadis yang menyebutkan tidak menyebutkan melafalkan bismillah itu dalam solat-solat yang tidak dilafalkan. Solat zuhur dan solat asar. Di sini kita sebutkan hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna wa ibnu Bashar kilahuma an Ghandar. Ya. Qala Ibnu Al-Musanna, hadis panjang sanadnya. Apa kata ini di sini dikatakan dari Anas bin Malik. Anas sama-sama dari Anas tapi redaksinya kok bisa kontradiksi. Sama-sama dari Anas sih. Anas, makanya menggabungkan hadis ini itu maksudnya begini. Dari orang yang sama kenapa beda redaksinya? Nih, sama-sama dari Anas. Anas qala shallaitu ma'a Rasul. Aku telah sholat bersama baginda Nabi. Wa Abu Bakrin, dua orang. Wa Umar, wa Utsman, 4 orang berarti. Falam asma ahadan minhum yaqra. Aku tidak mendengar dari satu pun dari mereka membaca yaqra Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Hadis yang lain. Ma haddatsani, sama-sama dari Anas. Di sini katakan Anas qal, sama-sama dari Anas. Dari Anas berkata, "Shallaitu", tadi 4 orang dia pernah bersama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali enggak disebutkan di sini. Hadis yang kedua, "Shallaitu", di sini. "Khalfan Nabi", aku pernah salat di belakang Nabi. Kalau tadi bersama Nabi, kali ini aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khalfa Abu Bakrin, di belakang Abu Bakar, wa khalfa Umar, 3, wa khalfa Utsman, 4, wa khalfa Ali, dan juga di belakang Ali karramallahu wajhah. Fa kulluhum kanu yajharuna bi qiraati bismillah. Semua mereka itu menjaharkan, mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bapak Ibu, kok bisa beda ya? Lalu Imam Ahmad mengatakan, ma rawahu Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu. Kata Imam Ahmad bahwa riwayat hadis bahwa Nabi menjaharkan, melafalkan, mengeraskan bacaan bismillah, awal Al-Fatihah bil bismillah. Awal surah Al-Fatihah dengan bismillah. Rawahu Aisruna sahabiyan. Telah diriwayatkan sedikitnya oleh 20 para sahabat Nabi dari jalur-jalur yang berbeda dari 20 sahabat. Tuh Bapak Ibu, Nabi menjaharkan seperti tadi kita sholat. Itu sanadnya lebih kuat
Dalilnya lebih kuat. Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ini biar kita tidak ragu dalam ibadah. Namun demikian, kalau bapak-bapak ada yang saya mah baca bismillahnya nggak usah dikerasin, ya silakan saja. Hak kita masing-masing. Hanya saja saya menyampaikan yang menurut saya secara pribadi paling kuat, paling sahih, paling benar. Lebih benar ya, maksudnya. Bukan merasa paling benar, nggak boleh merasa benar. Ini sesuai disiplin ilmu, ini lebih kuat, lebih benar, lebih terjamin. Di sini dikatakan an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar Utsman yaftatihuna al-qira'a bilhamdulillah hadza hadisun hasan. Sah. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini, innama makna hadzal hadis, makna hadis ini anna Nabi sallallahu bahwa Nabi Abu Bakar wa Umar Utsman kanu yaftatahina al-qira'ah bil hamdulillah. Mereka memulai membaca itu dengan alhamdulillah. Maknahu ketika redaksi hadisnya, mereka membaca bacaan alhamdulillahi rabbil alamin ketika sholat, baca alhamdulillah. Maknanya annam kanu yabda'una bi qiraati Fatihah. Mereka tetap membaca bismillah. Kenapa? Karena bismillah bagian dari ayat qabla surah. Walaysa maknahu, dan bukan maknanya annam kanu la yaqra'una bismillah. Bukan maknanya mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Syafi'i yara, Imam Syafi'i berpendapat an yubda bi bismillah, untuk dimulai dibaca keras bacaan bismillahirrahmanirrahim, wa ayyujhar, yakni dijaharkan biha, dikeraskan. Idza jihra bil qiraah, kalau salatnya dalam salat yang dijaharkan, kata Imam Syafi'i. Apa salat yang dijaharkan? Salat maghrib, salat isya, salat subuh. Dan tidak dijaharkan dalam salat yang bukan jahar. Jadi kata Imam Syafi'i, hadis Anas bin Malik itu tidak bertentangan, masing-masing ada pada tempatnya. Qala Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim al-ayat as-sabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari salah satu ayat surat Al-Fatihah yang 7. Itu ayat Al-Fatihah. Fa in tarakaha au ba'daha, kalau ada orang salat tidak baca Al-Fatihah, meninggalkan bismillah atau sebagian dari ayat Al-Fatihah, sini katakan bismillahirrahmanirrahim al-ayat as-sabiyah fa in tarakaha au ba'daha lam tujzi raq'ah allati tarakaha fiha. Kalau ada orang salat enggak baca bismillah dalam rakaatnya ketika membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak mencukupi, salatnya tidak sah, kata Imam Syafi'i. Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, ini sedekap. Kita udah beralih kepada sedekap. Ini saya sampai jam berapa, Guru? Jam 6. Sampai Isra? Belum ya? Dikit lagi ya. Ini kita baru pembahasan mau sedekap. Sedekap kita kan ada yang, ini mohon maaf, Allahu Akbar. Benar gak? Ada begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di atasnya lagi. Jadi ada yang Allahu Akbar di bawah pusar, Allahu Akbar di atas pusar, Allahu Akbar begini, ya kan, dekat leher. Ini bagaimana? Nah, yang dikritisi oleh para ulama yang tidak ada sanadnya dan itu amalan baru yang begini, Allahu Akbar, itu enggak ada dijelaskan ulama. Ini amalan baru dalam ibadah. Bahasa Arabnya bid'ah, mengada-ngada. Atau begini, enggak ada. Yang ada itu Allahu Akbar. Di mazhab Hanafi di bawah pusar, Sayyidina Ali melakukan begini, Ibnu Abbas begini, beberapa sahabat Nabi begini. Lalu di atas pusar Allahu Akbar. Nah, ini pendapat mazhab Maliki, Syafi'i di atas pusar. Syafi'i begini. Mazhab Hanafi ada dua, Hambali maksud Imam Ahmad, mazhab paling akhir ada dua qaul, dua pendapat. Di bawah pusar boleh, di atas pusar juga silakan. Mazhab Maliki Allahu Akbar, tuh. Irsal, istirsal. Ini sama dengan cara salatnya Syiah. Jadi Imam Malik juga begini. Masyarakat Maroko begini sholatnya. Dan sebagian Pakistan ada mazhab Maliki.
Jadi kalau ada salat Allahu Akbar, ya silakan. Itu ada dilakukan. Nah, kalau ini pilihan. Tapi kalau yang begini itu bukan pilihan. Iya, bukan pilihan. Termasuk bangun dari sholat, mohon maaf, begini, itu bukan pilihan. Bangkit dari sujud nih, ya kan ada yang begini, ini mohon maaf nih. Kalau ada yang tersinggung, ini mohon maaf. Ada yang begini, kayak orang push up. Itu enggak ada, Bapak Ibu dalam kitab. Itu dikatakan hadisun batil, kata Imam Nawawi. Hadisnya batil. Gitu. Karena sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Nabi tidak pernah melakukan itu. Dan redaksinya itu bukannya ajin. Kalau kata Syekh Albani kan, dan Syekh Albani banyak dikritik oleh ulama salafi juga. Seperti orang numbuk roti. Pada kalimat ajin itu dia salah menukil, harusnya ajiz, seperti orang yang lemah bertumpu. Jadi kalau bangun dari sujud itu bukan begini, Nabi itu ini dijadikan topangan. Bangkit, atau kalau dia kuat ini ditaruh di sini. Ditaruh di atas paha. Atau ini menjadi tolakan, kata jumhur ulama, kata mayoritas ulama. Yang begini nggak ada contohnya. Dalam hadisnya redaknya ajin, dan itu hadis batil dan tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih para ulama, Bapak Ibu, bahwa Nabi melakukan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebaiknya itu ditinggalkan. Kenapa? Karena dalilnya dalil hadis batil. Nah, ini perlu saya sampaikan. Karena makin hari terkadang ada aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan keyakinan, oh itu benar, ya silahkan. Saya hanya menyampaikan. Itu hak masing-masing. Ya, saya hanya menyampaikan. Nah, ini kalau kita lihat bentuk sedekap. Zaman Nabi misalkan tanda tanya. Kenapa? Karena pilihan-pilihan. Mazhab di sini luruskan Imam Malik, ya. Lalu mazhab Hanafi di bawah pusat, Syafi'i di atas pusat, Hambali kontemporer belakangan agak tinggi, Salafi Wahabi tinggi. Jadi makin hari makin tinggi. Saya khawatir ntar abad ke depan begini. Iya kan? Dari begini, lalu begini, begini, begini. Nah, besok nanti begini. Itu sangat mungkin gitu. Nah, ini kan jadi mengada-ada. Jadi ini pandangan. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i yang rajih itu yang kenapa mazhab Maliki ini saya sampaikan dalam kitab-kitab fikih mazhab. Kenapa begini? Karena kata mazhab Maliki, Nabi itu sholat sunnah seringnya sedekap kalau sholat sunnah. Tapi dalam sholat wajib seringnya diistirsalkan. Kata mazhab Maliki berlandaskan kepada af'alus sahabah karena mereka punya kaidah, ya. Amalu ahli Madinah, af'al ahli Madinah, perbuatan penduduk Madinah dari para sahabat Nabi. Kata mazhab Maliki, sepeninggal baginda Nabi, ratusan sahabat Nabi sholatnya diginikan begini dalam sholat fardu. Tuh. Artinya, ya memang Nabi sholat begitu. Terkadang sedekap, terkadang diluruskan. Nah, itu pilihan. Tapi kalau yang ngepel, yang begini-begini, ini tidak direkomendasi. Mengaku ini mazhab Malik, nggak ada dalam ulama Maliki menganjurkan sholat begini-begini atau begini-begini. Saya khawatir kalau imamnya, karena di beberapa tempat ada yang sholat begini, pakai jari tengah. Pas dilihat ternyata imamnya nggak ada jari telunjuknya, jadi makmumnya ngikutin. Nah, kan jadi mengikuti yang tidak tepat gitu. Nah, ini menurut Syekh Albani begini. Ini tidak tepat, Bapak Ibu. Ya. Dalam kitab fikih itu tidak disampaikan begitu. Bahkan dalam mazhab Hambali dikatakan wa yukrahu wad'uhu ma'ala sadrihi, dan makruh meletakkan kedua tangan di atas dada gambar seperti ini. Nassa alaihi ma'annahu rawahmud. Meskipun hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maksud Imam Ahmad itu bukan begitu. Ala itu maksudnya menempel di perut. Alas ini kan dada, tempat jantung. Dalam walakin tukhfi as-sudur itu kalimat dada itu ini. Maka kata para ulama, ya, bahwa ala itu di sini gitu. Kalau fi berarti di dalam dada, itu enggak mungkin. Kalau menghendaki harusnya kalau memang begini fi sadr.
Enggak begitu. Kalimat fi itu di dalam dada, berarti di dalam usus. Makanya Nabi mengatakan ala, gitu, di atas. Artinya menempel. Kalau tidak menempel, fauqa. Kita perlu teliti dalam melihat huruf-huruf jari itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan ya dalam ini dan dalam baca Fatihah ya, dan misalnya. Jadi ini menurut Syekh Albani misalkan. Jadi ada perbedaan. Lalu kata Syekh bin Baz atau Ibnu Utsaimin juga beda lagi. Jadi di antara ulama Saudi atau yang kita nyebutnya terkadang Salafi itu beda-beda dalam ibadahnya. Maka ada versi salat Syekh Albani, versi salat Syekh Ibnu Utsaimin, versi salat Syekh Tuwaijrin, versi salat Ibnu Utsaimin, versi salat Syekh Saleh Fauzan, itu beda-beda. Maka ketika beda-beda masih dalam kerangka fikih, kita harus saling menghormati. Yang saya sampaikan di sini, yang jangan diikuti itu yang tadi, yang sedekap begini. Ya. Kalau yang takbir masih begini itu masih toleransi. Yang baru nih, yang begini, yang ngepel, dengan yang gerak-gerak, dengan yang ngangkang, itu tidak direkomendasi oleh para ulama. Adapun yang takbir begini ini masih toleransi. Tapi yang lebih utama itu begini, menginduk kepada Sahih Bukhari. Ya, ini barangkali yang saya sampaikan karena waktu sudah jam 6:11, mungkin nanti ada pertanyaan. Sampai ketika kita mau sujud itu kaki dulu apa tangan dulu, kan ada yang begitu, benar gak? Ada. Ini ribut kan gara-gara ini. Majelis taklim ada, majelis taklim salafi itu, wah harusnya begini. Kita ada yang kecuali yang kakinya sakit ya, itu darurat, nggak ada masalah. Mau sujud ini dulu, kan gitu kan? Ada yang tangan dulu, ada yang normal aja. Kata ulama, kata jumhur ulama, mayoritas ulama normal saja sholat itu, mengalir saja. Maka yang dekat dengan tanah yang diletakkan kaki dulu, karena Nabi juga begitu, baru tangan. Bangkit maka normal, ini menjadi tolakan untuk bangkit. Jadi sebaliknya, kalau sujud kaki dulu, kalau bangun tangan dulu, gitu. Seperti ini. Jadi bangun dari sujud, tangan diletakkan di sini bagi yang mampu, atau menjadi tolakan. Kata mayoritas ulama ini menjadi tumpuan, ajiz, seperti orang yang lemah hadisnya, tolakan untuk bangkit. Kumpulkan tenaga, begitu. Maka menggerak, saya tutup kepada yang paling akhir, atau ketika sujud ya. Nah ini yang apa namanya? Nah ini jadi tanda tanya yang ngepel begini. Yang mayoritas ulama itu jumhur itu diginikan, yang benar. Kalau ini benar dan salah kalau ini bukan pilihan. Antara benar dan salah kalau yang ini. Kalau yang begini ini keliru. Nah, menghadis apa namanya? Karena di antara sahabat ada yang nunjuk saking mentauhidkan itu ngejelengak Bapak Ibu. Saking mentauhidkan, karena redaksi hadis itu yunsib itu menegangkan, tegang, kencang. Yushir, nunjuk. Ada 22 hadis berbicara tentang tahiyat. Tidak ada tuh kalimat menggerak-gerakkan kalau menggerak ke kanan, ke kiri, faukon, wa tahtiyan, ke atas dan ke bawah, enggak ada tuh redaksi hadis sebagai halnya. Hal itu penjelas dari kalimat itu enggak ada. Makanya dulu, ini mohon maaf, tahun 2010 saya kan tugas di Jakarta Islamic Center hingga hari ini. Itu saya sebagai bidang dakwah, ya, seksi takmir. Itu ketika di masjid di awal bulan, itu jamaah salafi dari Bogor, dari Kerawang, dari Bekasi datang ribuan, kompak, itu bagus. Cuman cara sholatnya begini, semua gitu. Tapi sekarang udah hilang yang gerak-gerakan tangan. Karena mereka akhirnya sadar sendiri bahwa itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian. Bagus kalau ada. Nah ini ketika sujud kaki direnggangin, bagian ininya, bagian kaki kita ini menghadap kiblat, apa dirapatin? Kalau mayoritas ulama itu direnggangin, jumhur ulama. Mayoritas ulama direnggangkan. Tapi hari ini orang yang sholat kakinya direnggangkan makin dikit. Padahal itu justru pendapat mayoritas ulama. Karena Nabi itu lelaki. Kalau perempuan dirapatkan. Kalau sholat dirapatin itu kayak cewek. Nabi direnggangkan kakinya karena Nabi itu gagah.
Dan penjelasan-penjelasan ulama jelas. Mazhab Syafi'i bahkan Syekh bin Baz sendiri mengatakan secara umum kaki bagian belakang ketika sujud itu direnggangkan. Perintahnya begitu. Fatufaju kata Ibnu Hajar dan yang lain. Ini redaksinya. Saya singkat saja. Dijelaskan di sini. Faqad rawa Abu Daud. Ini saya singkat beberapa hadisnya. Ya. Dikatakan di sini. Wa idza sajada, Nabi kalau sujud farraja baina qadamaihi. Farraj, mengosongkan, melebarkan di antara kedua kakinya. Qala Syaukani, Imam Syaukani mengatakan farraja baina fakhidaihi, juga pahanya direnggangkan. Farraqa baina fakhidaihi wa rukbataihi, dan kedua lututnya, wa qadamaihi, termasuk kakinya direnggangkan. Tuh. Hari ini banyak yang dirapetin, ngikutin sifat sholat Syekh Albani. Padahal dia bukan ulama fikih dan banyak dikritik. Terlepas dari itu, kalau bapak-bapak mau melakukan itu dan yakinnya begitu, ya silahkan. Saya hanya menyampaikan. Kalau saya direnggangkan, saya ngikut pendapat mayoritas ulama, ngikut Imam Syafi'i, ngikut Ibnu Hajar, ngikut Imam Nawawi dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Saya hanya menyampaikan, semoga ada manfaatnya. Ini sekedar informasi keagamaan, ya. Bapak Ibu setuju silahkan, tidak setuju juga silahkan. Itu bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya hanya menyampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan anak Al-Fakir sendiri. Mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan atau menyinggung, ya. Bukan maksud untuk itu. Demikian, barangkali ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa anak Al-Fakir. Wallahu a'lam. Ya, hadirin jemaah sekalian, tentunya penjelasan hari ini tentang masalah salat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis. Ya. Jadi mungkin yang perlu diketahui juga bahwa imam-imam mazhab itu hidup di masa salaf. Ya, salaf itu adalah 300 Hijriah. Jadi dari sejak Nabi hijrah, atau yang kita kenal dengan 3 abad, ya, 3 abad setelah Nabi hijrah, itu kesononya salaf. Kalau belakangan kemari udah bukan salaf namanya, itu khalaf, ya. Nah, kita yang ingin ikut salaf, ya ikutnya imam mazhab, yang membukukan, mengkodifikasi tentang perihal-perihal sholat yang dulu zaman Nabi tidak ada, gitu ya, tidak ada dikodifikasi atau dibukukan. Nah, para imam mazhab inilah yang mempunyai jasa besar membukukan bagaimana ya sholat-sholat yang dilakukan oleh para sahabat dan juga tentunya Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ini akan panjang dibahas, gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, satu atau dua orang boleh sebelum kita tutup. Udah paham semua? Udah paham semua ya? Ini kelihatannya paham apa lapar gitu. Gitu ya. Paham ya? Paling enggak inilah yang menurut tepat, gitu ya, yang memang sudah lewat hadis-hadis yang ada, gitu. Ya mungkin terima kasih pada guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang manfaat, dan tentunya kita berharap Allah masih panjang umur kita, bisa ketemu di taklim yang akan datang tentunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pada kajian pada pagi hari ini, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Akhiran aqul lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.